Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alsarati Khotimah, NIM 2348406160 dari jurusan D3 Farmasi, tingkat 1B, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan memaparkan materi anatomi dan fisiologi tentang sistem pernapasan atau sistem respirasi. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Sistem pernapasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran gas. Berikut bagian dari alat-alat pernapasan pada manusia dan letaknya di dalam tubuh. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama ada hidung. Rongga hidung termasuk alat pernapasan pada manusia paling luar dan merupakan alat pernapasan paling awal. Udara keluar masuk melalui rongga hidung. Rongga hidung selalu lembab karena adanya selaput lendir. Di dalam rongga hidung juga terdapat rambut-rambut pendek dan halus. Selaput lendir dan rambut-rambut halus ini berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan, dan mengenali adanya bau. Juga terdapat kongka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Lalu berikutnya ada laring. Laring juga sering disebut dengan voice box, dibentuk oleh struktur epitel mulinet yang berhubungan dengan faring di atas dan trakea di bawah. Laring terletak di anterior tulang belakang vertebrae keempat dan keenam. Bagian atas dari esofagus berada di posterior laring. Fungsi utama laring adalah untuk pembentukan suara, sebagai proteksi jalan napas bawah dari benda asing dan untuk memfasilitasi proses terjadinya batuk. Lalu selanjutnya ada paru-paru, terletak pada rongga dada berbentuk kerucut yang ujungnya berada di atas tulang iga pertama dan dasarnya berada pada diafragma. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Kelima lobus tersebut dapat terlihat dengan jelas. Setiap paru-paru terbagi lagi menjadi beberapa subbagian menjadi sekitar 10 unit terkecil yang disebut bronchopulmonary segments. Paru-paru kanan dan kiri dipisahkan oleh ruang yang disebut mediastinum, jantung, aorta, vena cava, pembuluh paru-paru, esofagus, bagian dari trakea dan bronkus, serta kelenjar timus terdapat pada mediastinum. Selanjutnya ada alveolus. Bronchiolus bermuara pada alveol tunggal atau alveolus. Struktur berbentuk bola-bola mungil yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus merupakan setangkai buah anggur dan sel-selnya bersifat lentur. Kantong-kantong ini bersifat lentur karena dilumasi satu zat yang disebut surfaktan. Adanya alveolus ini mengakibatkan struktur paru-paru seperti kasur busa yang memiliki rongga-rongga atau kantung kecil. Alveolus berjumlah 600 juta sehingga dapat memperluas permukaan paru-paru. Alveolus terdiri atas satu lapis sel epitelium pipih dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara yang berperan penting dalam pertukaran gas oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Terdapat 2 jenis proses pernapasan pada manusia. Yang pertama proses inspirasi dan kedua proses ekspirasi. Pada proses inspirasi, terjadi pengisapan oksigen dari luar ke dalam paru-paru. Bila otot diafragma berkontraksi, maka diafragmanya akan mendatar. Pada waktu inspirasi maksimum, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Keadaan ini akan menambah besarnya rongga dada. Lalu ada proses ekspirasi terjadi ketika kita menghembuskan udara. Pada proses ini terjadi proses pengeluaran karbon dioksida dan uap air dari paru-paru keluar tubuh. Pada gambar terlihat otot-otot dinding diafragma mengendur dan ditekan ke atas oleh organ perut. Tulang rusuk kembali ke posisi semula, sehingga rongga dada menyempit. Akibatnya, udara dapat terdorong keluar paru-paru.
Selanjutnya, kita akan menjelajahi bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia berlangsung, terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada terjadi kontraksi otot-otot antara tulang rusuk, lalu tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara di paru-paru menurun dan terjadilah inspirasi. Yang kedua, ada relaksasi otot-otot antar tulang rusuk tertekan, volume rongga dada mengecil, tekanan udara di paru-paru membesar, lalu terjadilah proses ekspirasi. Yang kedua, pernapasan perut. Yang pertama terjadi kontraksi otot diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, lalu terjadi tekanan udara di paru-paru mengecil, lalu terjadilah proses inspirasi. Yang kedua, relaksasi otot diafragma melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil, tekanan udara di paru-paru membesar, lalu terjadilah proses ekspirasi. Volume udara pernapasan. Dalam keadaan normal, volume udara paru-paru manusia mencapai 4.500 kapasitas total udara. Kapasitas vital udara yang digunakan dalam pernapasan mencapai 3.500, yang 1.000 merupakan sisa udara yang tidak dapat digunakan tetapi mengisi bagian paru-paru sebagai residu atau udara sisa. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seseorang setelah mengisi paru-parunya secara maksimum. Kapasitas tidal adalah jumlah udara yang keluar masuk paru-paru pada pernapasan normal. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal merupakan pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari kapiler darah dalam alveolus. Pada sistem pernapasan eksternal, oksigen di dalam alveolus masuk ke kapiler arteri darah dengan cara berdifusi. Proses difusi ini dapat berlangsung karena perbedaan tekanan parsial antara oksigen dalam alveolus dengan oksigen dalam kapiler darah. Tekanan parsial oksigen dalam alveolus lebih tinggi dibanding oksigen dalam kapiler darah. Di dalam kapiler arteri, darah oksigen kemudian akan diikat oleh hemoglobin. Proses pengikatan oksigen oleh hemoglobin melalui reaksi sebagai berikut. Hb atau hemoglobin direaksikan dengan oksigen, terjadilah HbO2 yaitu hemoglobin dan oksigen. Pernapasan internal yaitu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari kapiler darah ke sel-sel tubuh. Pada pernapasan internal, oksigen yang sudah terikat pada hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin diangkut menuju sel. Hemoglobin dalam darah berfungsi untuk mengikat dan melepaskan oksigen. Berikut adalah macam-macam penyakit sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ada asma, adalah kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat diturunkan. Kelainan ini juga dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Yang kedua ada emfisema, adalah jenis penyakit paru obstruktif kronik yang melibatkan kerusakan pada kantung udara atau alveoli di paru-paru. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan oksigen yang diperlukan. Emfisema membuat penderita sulit bernapas. Penderita mengalami batuk kronis dan sesak napas. Lalu yang ketiga ada bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lender yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Lalu yang keempat ada sinusitis, adalah peradangan pada rongga udara di dalam saluran hidung. Sinusitis dapat disebabkan oleh infeksi, tetapi juga dapat disebabkan oleh alergi dan iritasi kimia atau partikel dari sinus. Sinus atau sering pula disebut dengan sinus paranasalis adalah rongga udara yang terdapat pada bagian padat dari tulang tengkorak di sekitar wajah yang berfungsi untuk memperingan tulang tengkorak. Lalu ada TBC atau tuberkulosis. TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus.
Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Tanda dan gejala pada TBC, batuk berdarah atau ada darah di dahak atau sputum, berat badan turun dan letih, batuk lebih dari 3 minggu, dan nyeri pada dada, keringat di malam hari, dan nafsu makan hilang. Sekian pemaparan materi tentang sistem pernapasan atau respirasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau pengucapan, atau ada salah materi pada saat penyampaian saya memohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.